何なんだよこいつらは。Kali ini cuy kita akan ngebahas anime yang berjudul Konoyo no Hate Dakoi. Nah, sebelum masuk ke inti ceritanya, mari kita sedikit spill ke sinopsisnya cuy, biar kalian lebih paham. Jadi anime ini bergenre drama dan fiksi ilmiah. Anime ini menceritakan kisah dari Takuya Arima, seorang laki-laki yang kehilangan ibunya ketika dia masih muda sekali. Dan ayahnya bekerja sebagai arkeologis yang jarang pulang ke rumah. Udah kayak Bang Toyib Sasuke aja cuy. Kini dia tinggal bersama ibu tirinya alias Ayumi. Namun hal aneh pun terjadi. Kecelakaan dan serangan petir misterius sedang menerpa daerah tersebut. Terlebih lagi ketika Takuya mendapatkan reliks yang aneh dari ayahnya yang dikabarkan meninggoy. Dari berbagai kejadian itulah, dia bertemu dengan gadis dengan telinga seperti elf. Dari situlah kejadian perpindahan tempat dan waktu yang dialami Takuya dimulai. Oke cuy, kalau kalian udah penasaran dengan seperti apa inti ceritanya, langsung saja kita gaspol seperti biasanya. Tanpa bertele-tele lagi, pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan. Atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelisotan. Ceki bro. Scene awal diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Takuya Arima. Nampaknya Takuya sedang merenung di atas loteng sekolah. Lalu guru Eriko datang menghampiri Takuya. Guru Eriko meminta bantuan Takuya untuk mengkawal anak baru yang akan bergabung di sekolah mereka. Lantas Eriko mengatakan dia turut berduka atas meninggalnya ayah Takuya. Meskipun diberitakan meninggal, Takuya yakin sang ayah masih hidup selama belum ditemukan mayatnya. Tidak lama kemudian, kantor ruangan sejarah memanggil Takuya untuk menghadap. Segera Takuya menuju ruangan sejarah. Di jalan, Takuya disapa oleh Yuki. Ia merupakan teman baiknya. Yuki sangat antusias mengajak Takuya bergabung dengan tim Kendo. Namun Takuya menolak mentah-mentah ajakan dari Yuki. Setelah itu Takuya membahas hubungan antara Yuki dan Mio. Nampak wajah Yuki yang malu-malu karena dia sangat menyukai Mio. Benar saja ketika keduanya berpapasan, mereka langsung adu mulut. Dikarenakan kesal, Mio cepat-cepat mengajak Yuki pergi bersamanya. Sementara Takuya masih menunggu di ruangan sejarah. Mendadak muncul Ayumi, ibu tiri Takuya. Dia juga dipanggil ke ruangan sejarah. Setelah itu Pak Profesor Ryozoji muncul menghampiri Takuya dan Ayumi. Ternyata Ryozoji ini ingin bertanya mengenai benda arkeologis peninggalan Profesor Arima Kodai. Namun keduanya tidak mendapatkan benda apapun dari Tuan Arima. Setelahnya Ayumi kembali ke lokasi konstruksi. Tiba-tiba terjadi ledakan besar hingga membuat Takuya takut. Setibanya di sana, Takuya lega. Ibunya baik-baik saja. Esoknya saat di sekolah, Takuya menyambut anak baru di kelasnya. Hanya saja karena tampak cuek. Hana berpesan pada Takuya agar ibunya tidak melanjutkan pembangunan konstruksi. Karena tempat itu sangatlah berbahaya. Sepulang sekolah, Takuya mendapatkan kiriman paket lagi. Takuya membuka isinya dan mendapati sebuah berkas yang berada di sana. Sebelumnya Takuya dikirimkan benda arkeologis yang nampaknya aneh baginya. Terdapat surat sang ayah di sana yang meminta Takuya untuk pergi ke bukit malam ini. Sesampainya di bukit, Takuya melihat sosok elf yang sedang terbaring. Segera Takuya menghampirinya. Mendadak si cewek elf ini mencium Takuya. Lalu si elf menghilang tiba-tiba tanpa jejak. Tak berapa lama, Ryozuji dan Ayumi tiba di lokasi.
Ryoizuji ini mengancam Takuya agar memberikan benda arkeolog peninggalan Kodai. Namun Takuya tidak mau. Dia malah memegang benda itu dengan kuat. Sampai akhirnya Takuya pun berpindah dimensi ke dunia paralel. Esok harinya, ketika bangun pagi, Takuya segera menemui Ayumi dan Ryuzoji. Sialnya mereka malah tidak mengerti maksud pertanyaan dari Takuya. Sebab kemarin malam mereka tidak merasa bertemu dengan Takuya. Selanjutnya Takuya menduga-duga dengan apa yang terjadi. Sembari menemukan jawabannya, Takuya mencoba teori yang dituliskan oleh ayahnya mengenai dunia paralel. Relik yang dipegang Takuya mampu membuatnya mengulang-ulang waktu. Setelah itu Takuya pun pergi ke ruangan sejarah. Ia bertemu dengan Yuki dan Mio. Di sanalah Takuya meminjam telepon untuk menghubungi Ayumi. Lalu Ayumi meminta tolong pada Takuya untuk membereskan ruangan Tuan Arima. Mendengarnya, Mio sangatlah bersemangat. Mio ini merupakan fans dari Tuan Arima, cuy. Karena dia sangat menyukai tentang sejarah. Alhasil Takuya meminta bantuan Mio dan Yuki untuk membereskan barang-barang ayahnya. Setibanya di rumah, Mio melihat buku peninggalan Profesor Arima. Lalu mereka membahas karya-karya yang pernah ditulis oleh Takuya. Ternyata buku-buku itu akan dipacking dan diberikan kepada Profesor Ryuzoji. Setelah itu Mio mengajak kedua pria ikut dengannya mengunjungi Gunung Sankaku. Sampainya di sana, mereka bertemu dengan Kana. Hanya saja Kana langsung pergi tanpa memberitahukan alasannya melihat batu Futago di gunung. Selanjutnya mereka bertemu Toyotomi, rekan ibunya Takuya bekerja. Mio tidak senang dengan Toyotomi karena hendak meruntuhkan batu Futago demi melanjutkan konstruksi. Lalu Mio mengancam Toyotomi akan memberitahukan pembangunan konstruksi pada ayahnya, yang merupakan seorang wali kota. Setelah itu Mio dan kawan-kawan kembali ke rumah. Namun Takuya tidak melihat keberadaan Ayumi di rumah. Segera Takuya mencari keberadaan ibunya di perusahaan koleganya. Sialnya Ayumi malah diancam oleh Udin dan Parjo. Mereka memaksa Ayumi memberikan data penelitian konstruksi milik perusahaan. Segera Takuya menghadang kedua pria bengis itu. Sayangnya Takuya berkali-kali dikalahkan dengan mudah. Padahal Takuya sudah mencoba teori waktu untuk kembali ke waktu yang sama. Tidak lama kemudian, Toyotomi datang menghentikan aksi Parjo yang sedang menghajar Takuya. Bak seorang hero, Toyotomi menghajar kedua penjahat. Alhasil Udin dan Parjo lari kocar-kacir. Setelah itu Toyotomi mengantarkan Takuya dan Ayumi pulang ke rumah. Nampaknya Takuya babak belur karena dihajar Parjo berulang kali, cuy. Esok paginya Takuya sarapan bareng Ayumi. Mereka membahas mengenai Tuan Arima. Kemudian Ayumi bergegas pergi menuju kantornya. Sementara Takuya akan pergi ke sekolah. Sampainya di sekolah, Yuki heran melihat tubuh Takuya yang babak belur. Takuya ngeles mengatakan kalau dia jatuh dari motor. Dikarenakan masih sakit, Takuya datang berkunjung ke UKS. Di sana dia melihat Kana yang sedang diperiksa Bu Eriko. Tidak sengaja, Takuya melihat liontin Kana yang sama persis dengan milik ibunya. Hanya saja saat Takuya bertanya tentang liontin, Kana nampak dingin menjawabnya. Kemudian Eriko meminta Takuya menemui Mitsuki di loteng sekolah. Ketika sampai di loteng, keduanya terlihat amat serius. Sebenarnya Mitsuki penasaran dengan apa yang terjadi dengan Profesor Ryoizuji. Mitsuki merasakan perubahan besar pada Ryoizuji dan mengkhawatirkannya. Lalu Takuya berjanji pada Bu Mitsuki dia akan mengawasi Profesor Ryoizuji, lantas melaporkannya pada Mitsuki.